Hai, selamat datang di Itu Mobil. Nah, di sebelah gue sudah ada Volvo C40. Nah, di sini gue mau review mobil listrik ini. Penasaran dengan reviewnya? Saksikan terus di Teman Mobil. Oke, yang kita bahas dari sisi eksterior dulu. Ini mobil menurut gua depannya cukup. Nah, bisa kita lihat di sini dia nggak ada grill ya gitu kan. Dia langsung tertutup. Nah, di sini dia baru ada ventilasinya. Ini buat ventilasi udara gitu ya kan. Nah, untuk di logonya dia ada kamera 360 di sini gitu. Nah, kalau bagian dari sisi lampunya, ini lampunya udah full LED gitu kan. Ini keren banget gitu kan. Dia ini kayak bentuknya kayak palu Thor gitu. Jadi ini keren banget menurut gua. Dia full LED dan di bawahnya fog lamp-nya juga sudah LED juga gitu. Nah, kalau terkesan dari depannya, ini menurut gue mobil ya terlihat kayak mobil listrik gitu. Ini kece sih menurut gue dari sisi desainnya gitu kan. Nah, mungkin kita lihat dari sisi sampingnya sekarang. Oke, dari sampingnya kita lihat dari sisi bannya dulu. Ini bannya gede gitu kan. Dia velgnya 19 inch dengan palang 5, bentuknya kayak diamond gitu kan, dan two tone gitu. Nah, untuk profil bannya dia 235 50 R19. Nah, tapi kalau di belakang dia itu 255 per 50 R19. Jadi lebih besar di belakang lah untuk profil bannya gitu kan. Dan dia sudah menggunakan ban zero nih kan. Ini dia ban Pirelli dengan tipe zero, yang dimana ini bannya emang khusus untuk mobil listrik gitu. Nah, di sini ada fendernya, menurut gua nggak terlalu besar juga. Terus dari sisi untuk spionnya, di sini ada kamera juga di sini, kamera 360. Dan untuk handle ini dia seamless gitu ya kan. Tapi bisa buka kuncinya dengan di sini gitu. Kalau mau buka, pencet aja. Tuh, tinggal dibuka gitu ya kan. Nah, dari sisi sampingnya lagi, nah dia sebenarnya kembarannya kayak XC40 gitu kan, yang memang tipe kali SUV. Nah, kalau ini dia kayak coupe gitu. Kayak coupe gitu kan. Dia landai ke belakang gitu. Jadi terkesan tuh mobilnya keren gitu ya kan, dia terkesan landai gitu ya kan, jadi nggak kayak kembaran XC40, tapi dia terkesan lebih landai dan menurut gue lebih keren sih gitu. Nah, mungkin kita lihat dari sisi belakangnya. Oke, dari sisi belakangnya ini terkesan menurut gue agak sporty gitu. Nah, ini lihat ini, di sini dia flat gitu kan, tapi di sini agak tinggi gitu kan, jadi kiri kanan tuh kayak terkesan kayak ada lebih sporty gitu kan. Dia juga udah saktel juga, di sini defogger juga. Nah, ini untuk ductile ini, wih, ada kayak buat aliran udara gitu, keren gitu menurut gua. Dan di sini logonya dia Volvo gede banget. Yang unik ya untuk yang lampu belakangnya, ini udah full LED, tapi dia bentuknya putus-putus gitu. Keren dah, putus gitu kan, gitu. Dan juga di sini ada recharge twin-nya, karena memang dia dual motor gitu kan, AWD. Terus dia ada parking sensor sekitar ada 6 parking sensor. Dan di sini ada logo C40-nya gitu ya kan. Jadi terkesan ini keren banget gitu ya kan. Karena ini mobil listrik gitu kan, dan twin charger juga. Ini udah kelihatan sporty dan juga secara performa mesinnya juga keren banget sih gitu. Nah, untuk motor listrik ya, dia ini ditenagai sekitar 408 horsepower dan 660 Nm. Jadi ini kencang banget, dari 0 ke 100 km per jam itu sekitar 4, detikan lah, 4,7 gitu detik. Jadi ini kencang banget gitu ya kan. Dan dia untuk baterainya itu 73,6 kWh, jadi sekitar 505 km lah gitu. Jadi ini gede, secara jarak tempuhnya gede dan juga performanya juga gede. Dan ini adalah AWD, jadi dua motor. Jadi ini kenceng banget gitu kan. Jadi tapi bedanya kalau di Hyundai Ioniq 6 dia bisa diatur gitu kan untuk mesinnya mau AWD atau di nonaktifkan. Tapi kalau ini dia secara manual udah langsung AWD gitu kan. Jadi nggak bisa diatur. Tapi ini kencang banget gitu. Jadi menurut gua ini performa mesinnya keren dan juga untuk kapasitas baterai juga gede banget sih. Keren untuk si Volvo C40 ini. Oke, sekarang gua udah di dalam Volvo C40. Jujur, ini interiornya mewah menurut gua. Kenapa? Lihat dari joknya tuh. Wih, jok ini keren banget gitu kan. Dia ada back seat gitu ya kan. Terus juga untuk untuk headrestnya juga menurut gua nyaman banget gitu. Nah, untuk setirnya ini sebenarnya nggak terlalu besar, tapi menurut gua ini simple banget. Pencetannya nggak banyak gitu ya kan. Tombol-tombolnya juga nggak banyak, tapi ini simple karena semua itu untuk fitur-fiturnya tuh masuk di sini, di bagian head unitnya.
kerennya head unit ini udah Google built-in. Jadi emang ini untuk head unit itu sudah Google built-in, ibaratnya kayak Android Auto lah ibarat gitu. Jadi untuk fitur-fiturnya semua ada di sini. Mau untuk Google Map, untuk nonton YouTube dan lain-lain, karena dia sudah ada di sini ada Play Store juga. Jadi kalau mau download Spotify atau Joox ataupun yang lainnya itu bisa langsung dari sini gitu. Jadi ini untuk head unitnya udah canggih lah, udah lengkap banget gitu kan. Nah, kalau dari sisi AC-nya ini, kisi-kisi AC menurut gue nih lucu sih, keren sih. Tuh, dia bisa kiri kanan terus bisa naik ke atas gitu ya kan. Tuh. Nah, untuk tombol bawahnya AC-nya ini nggak terlalu banyak tapi ada tombol-tombol lah. Enak gitu ya kan. Nah, untuk aksennya nih, ini aksennya keren banget nih. Di sini aksennya keren banget. Kalau malam dia bisa nyala. Jadi ada terang lah ibarat gitu kan, warna putih gitu. Nah, untuk dashboard ya nih, ini soft touch semua sih nih. Keren banget lah. Nah, untuk di sebelah kanannya dia ada memory seat untuk karena ini untuk kursinya udah elektrik gitu kan, dia ada memory seat, tapi dia sayangnya dia belum ada ventilator seat, jadi nggak bisa dingin atau nggak bisa panas gitu. Nah, terus di bagian konsol tengahnya gitu kan, ini untuk transmisinya nggak ada banyak tombol yang lain, cuma ada transmisi maju mundur, terus parking gitu ya kan. Di sini ada wireless chargingnya juga, dan di sini ada tempat penyimpanannya gitu. Dan ini buat tempat sampahnya gitu. Keren sih. Nah, untuk bagian dashboard juga ini ada cantolan buat belanja sih. Detail gitu kan, tapi menurut gue enak sih. Nah, di sini juga ada sensor ADAS-nya juga, dan di sini untuk lampunya dia nih tuh touch-nya tuh nggak touch gitu, tapi kayak simple touch gitu. Jadi ada lampu baca, lampu itu juga. Nah, kalau untuk di dalam sun visor ya, dia juga ada lampunya juga di sini. Dan dia nggak ada sunroof-nya karena dia panoramic roof gitu ya kan. Dan yang kerennya apa menurut gue? Ini sound systemnya dia pakai Harman Kardon. Ini gue denger juga enak banget lagunya, balance gitu kan, bassnya nggak kencengan, nggak over juga, tapi untuk akustik dan itu suara jernih banget gitu kan. Nah, Harman Kardon ini juga punya ada di BMW iX gitu kan, tapi ini menurut gue lebih enak sih suaranya gitu kan. Di sini ada ada audio sistemnya, sini juga ada, dan dia ada juga ada ventilated nih, dia ada air circulation juga nih. Di sini ada satu, di sini ada satu, dan juga di sini ada satu juga sensor. Kalau di sini sensor gitu. Nah, kalau mengenai bagian head unitnya, kalau untuk Google Map bisa kita di sini bisa langsung ada Google Map langsung. Jadi nggak perlu kayak mirroring dan lain-lain. Di sini udah ada, tapi di sini pun juga ada di bagian panel clusternya sini. Jadi kita kalau mau ngelihat gitu kan, nggak perlu ngeliat kiri kalau melihat jalanan, di sini aja karena udah ada gitu kan. Jadi kalau mau jalan-jalan, mau lihat Google Map, di sini udah ada, mau kiri mau kanan, jadi lebih mudah lah gitu kan. Jadi ini simple banget, tapi menurut gue fiturnya tuh fungsional, jadi bener-bener kepake lah ibaratnya gitu. Menurut gue ini keren banget gitu kan. Nah, coba kita sekarang lihat dari sisi belakangnya. Oke, sekarang gue di sisi belakangnya. Nah, menurut gue nih dibilang nyaman, cukup nyaman. Kenapa? Karena nih, ini untuk ini karena gue 170, ini untuk posisi berkendara gue, ini masih ada sekitar 10 jari gitu kan, 10 jari untuk bagian legroom ya gitu. Jadi masih lega gitu. Dan untuk bagian headroom ya, ini sekitar 5 jari juga. Kenapa? Karena emang dia landai gitu kan, kayak coupe gitu kan. Jadi emang untuk bagian headroomnya agak terbatas gitu. Jadi nggak terlalu lebar juga. Tapi menurut gue masih aman lah gitu. Nah, dia ada lampu-lampu juga di sini gitu ya kan. Terus di sini ada pocket-pocketan. Nah, untuk AC-nya di sini bisa diatur. Jadi nggak perlu berebutan nih kiri kanan. Jadi bisa ngatur yang kiri mau seperti apa. Di sini ada charging juga. Dia 2 buah Type C di situ. Nah, di sini dia soft touch juga gitu. Tapi di sini dia udah ada audio Harman juga di sini gitu ya kan. Nah, nggak banyak juga. Kalau di depan tuh ada aksen yang buat kalau malam nyala. Kalau di sini nggak ada. Gitu. Tapi menurut gua ini enak sih. Nah, kalau untuk headrestnya, ini dia ada 2 box cup holder di sini, dan di sini bisa ada kalau mau lihat dari bagasi. Ini bisa dibuka, jadi bukanya dari sana. Jadi kalau ada barang yang panjang, jadi bisa dimasukin lewat sini gitu. Dan untuk headrestnya ini bisa di fold gitu, dia bisa diturunin gitu secara otomatis di bagian head unit ya gitu. Terus kenapa harus bisa maksudnya secara otomatis bisa dibuka gitu ya kan, diturun gitu kan, karena sebagai untuk pengemudi kalau mau ngeliat ke belakang karena dia melandai gitu kan, jadi kalau ada headrestnya secara visibilitasnya tuh terbatas gitu kan, jadi makanya diturunin gitu, jadi supaya visibilitas ngeliat ke belakang tuh
bisa ngelihat lebih lebar lah gitu. Padahal tetap aja sebenarnya kalau mau parking lebih gampang ngelihat langsung dari sisi handnya gitu. Jadi overall kalau di belakang menurut gue ini cukup nyaman sih gitu kan. Legroomnya lega, headroomnya juga lumayan gitu kan. Dan untuk bagian penopang sininya, bawah gua, paha gua tuh masih tertompang gitu kan. Walaupun di bawah kita ada baterai, tapi di sini tuh masih nyaman lah gitu. Jadi menurut gua overall untuk di bagian belakang sih nyaman sih gitu. Karena untuk si Volvo C40 ini. Oke, kesimpulannya adalah untuk Volvo C40 ini menawarkan sensasi berkendara yang memang keren banget. Untuk harganya dia sekitar 1,36 M gitu, cukup tinggi, dan memang mungkin secara pesaingnya itu langsung ke Tesla Model Y ataupun mungkin Ionexis gitu kan, atau mungkin Toyota BZ4X gitu kan. Tapi kalau untuk mobil Eropa dibandingkan mobil Toyota gitu kan, secara build quality-nya tuh keren banget gitu, itu canggih banget. Karena kalian dengan dan performa yang ditawarkan seperti itu, kenyamanan juga seperti ini, kira-kira worth it nggak sih dibeli gitu kan. Nah buat kalian share di kolom komentar, jangan lupa untuk like videonya dan pasti subscribe channel Teman Mobil. Itu saja dari saya, salam Teman Mobil.